Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Imam Miftahul Jannah, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK UNES dengan nomor UKG 201100358292 dengan NIM 21010222122 LPTK Universitas Negeri Semarang. Video pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah video untuk syarat mengikuti UKIN dalam pembelajaran PPG kategori 2 dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Latihan semuanya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, silahkan ketua kelasnya Arjuna untuk menyiapkan teman-temannya. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami di pagi hari ini, kami hamba-Mu melaksanakan perintah-Mu menuntut ilmu. Ya Allah, jernihkan hati dan pikiran kami agar bisa menerima dan memahami ilmu yang berguna bagi kami, bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Amin. Berdoa selesai. Pada Bu Guru berisam. Sebelum pembelajaran Bu Ima mulai, Bu Ima akan melakukan absensi ya untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini tanggal 14 Desember 2022. 1. Adit Prabu, Agatha, Alia, Alvino, Anita, Anaya, Arjuna, Atalia, Aurel, Basmal, Bayu, Balkis, Caisya, Christian Samuel, Dela, Eka Rahmadan, Fauzan, Ferisa, Gisel, Glorio Talent, Hamzah, Hasfi, Huzaifa, Intan, Kaisa, Kaila, Hintia, Laras, Nesi, Melinda, Nebula, Prabaswara, Rama, Reza, Sawu, Stanley, Victor. Ya, di sini materi pada pagi hari ini adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi
ciri-ciri teks berita. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur teks berita. Ya, selanjutnya kalian akan Bu Ima tampilkan sebuah video di mana nanti kalian akan mengetahui apa itu berita, bagaimana ciri-cirinya berita, dan unsur apa saja yang ada di dalam berita. Silahkan kalian lihat. Selasa sore banjir lahar dari Gunung Semeru semakin membesar dan menerjang sejumlah daerah aliran sungai. Salah satunya Sungai Leboyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir yang membawa material vulkanik sisa awan panas guguran ini mengakibatkan letusan sekunder hingga menimbulkan kepulan asap. Terlebih di sepanjang aliran sungai ini terdapat banyak material vulkanik Semeru yang suhunya panas. Banjir tak hanya menimbun jembatan limpas. Satu rumah warga bernama Jari, 45 tahun, juga terendam material banjir. Warga setempat bahu-bahu mengevakuasi barang-barang milik Jari dari dalam rumah. Banjir ini mulai kemarin kan banjir, sempat ini. Terus kemarin kan dibuka itu 3 hari ini kan dibuka. Ini kan jembatan baru itu dibenahi, terus disimpan lagi sekarang. Iya. Sementara itu dari rekaman CCTV BPBD Kabupaten Lumajang pada Selasa kemarin, Gunung Semeru juga mengeluarkan guguran lava pijar yang mengarah ke kawasan Besuk Kobokan. Hingga kini Gunung Semeru masih berstatus level 4 atau awas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sejauh 17 km serta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sekitar sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Bung Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Ya, itu tadi sebuah video. Video itu tadi tujuannya untuk apa, anak-anak? Setelah kalian melihat rekaman video ini, apa yang kalian dapatkan? Sebuah apa? Informasi. Ya, sebuah informasi. Jadi setelah kalian melihat, tadi judulnya tentang apa? Waspada banjir lahar dan lava pijar Semeru. Ya, kalian tadi sudah melihat tampilan video. Di sini adalah contoh dari video teks berita. Ya, jadi video teks berita itu adalah video teks berita apa pengertiannya? Jadi sebuah informasi yang menjelaskan tentang peristiwa dan bersifat fakta, ya, bersifat fakta. Coba dari sini, siapa yang bisa apa isi dari video tentang waspada banjir lahar dan lava pijar Semeru? Siapa di sini yang bisa? Ya, dari video tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa isi dari video berita yang ditampilkan Bu Ima tadi? Silakan. Ya, Aurel. Mengalami banjir lahar Ya. yang menyebabkan warga setempat terkena dampak Di mana itu tempat terjadinya? di Lumajang. Ya, di Lumajang, Jawa Timur, ya. Selanjutnya silahkan kalian nanti membentuk kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silahkan kalian tentukan sendiri kelompoknya terdiri dari 4 anak. Nanti jika ada yang lebih, berarti ada 2 kelompok yang jumlahnya 5 anak. Setelah sebelum kalian berkelompok, ada satu video nanti itu kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian bahas secara berkelompok, ya. Silahkan kalian simak videonya terlebih dahulu. Selanjutnya peserta tersebut mengetahui bahwa minimnya infrastruktur bisa menjadikan semangat siswa untuk mengikuti. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bantuan kerja untuk bisa mencapai. Bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah, mereka harus melintasi anak sungai dan berbantuan kerja. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah
Kabupaten Sekolah mencapai 7 km. Kegiatan Berlin sebagai siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar di Negeri 1 Kota Sembilan Cirebon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Jauh dari rumah sekolah Pak. Berapa jauh dari rumah? 2 jam. Kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalan? Susah Pak. Kepala Sekolah SMP 1 Kota dan SD Negeri 1 Kota Sembilan Tanjung Sahini memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau hujan, biasanya sistem mana yang terlambat diberikan hukuman. Nah, bagi mereka yang jauh mungkin rumah masih diberikan ada ini. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandalika. Ya, setelah kalian lihat video ini, silahkan kalian berkelompok ya, 4 anak, satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Bima akan membagikan sebuah LKPD ya, lembaga kerja peserta didik untuk kalian. Sudah? Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya? Selanjutnya silahkan kalian sini. Di sini kalian tulis dulu nama kelompok kalian. Ya, pakai ballpoint ya, ditulis di atas ini nama kalian, nama kelompok kalian. Silakan ditulis nama kelompok kalian. Kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian tulis di atas nama kelompok kalian. Setelah kalian menulis kelompok, setelah itu kalian kerjakan secara berdiskusi ya dengan teman satu kelompok kalian. Apa yang sedang terjadi? Sudah ditulis nama kelompok tadi? Ya, kelasnya jangan lupa ya, dari siapa yang mengalami peristiwa ini? Juga diingat kembali lagi gimana posisi dari video tadi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Iya, Melin. Iya. Nanti kalau ada yang belum jelas tanya nomor 5 ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu terjadi? Ya tadi dari bacaan tadi apa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Anak-anak sekolah di Mandiri Natal. Oh iya, siapa namanya? Siapa tadi yang mewakili? Melin. Ya, Melin. Melin anak Anak sekolah yang berangkatnya lewat apa? Melewati apa tadi? Jalan-jalan yang berbatuan. Jalan-jalan yang berbatuan. Ya, karena nanti kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke Ibu. Iya. Ya. Iya, kalian sudah sampai mana? Sampai nomor 3 ya? 3, iya. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, dari bacaan tadi, peristiwa itu terjadi di mana tadi? Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, betul. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, silahkan dilanjutkan lagi pekerjaannya yang
untuk menanyakan kapan, mengapa, dan bagaimananya. Ya. Ya. Gue ditakoki tulisannya tahu tulisanku nih. Ya. Tulisanmu Mandailing Natal Sumatera Utara. jawabnya jangan cepet-cepet, jawabnya Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya, ya. Ya, dari kelompok sini kelompok 5 sampai mana mengerjakannya? 3. Nomor 3, iya. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di mana? Ayo. Mandailing Natal Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi peristiwa itu terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nomor 2 ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa tadi yang mengalami peristiwa itu? Melin anak SMP di Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya, jadi yang mengalami peristiwa itu tadi adalah Mailin, anak SMP di mana? Mandailing Natal Sumatera Mandailing Utara. Natal, Sumatera Utara. Ya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya untuk nomor 4, 5, dan 6. Selamat mengerjakan. Jauh. Kelompok 7 pekerjaannya sudah sampai mana? Sampai nomor Nomor 5. Ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Betul. Ya, apa tadi? Coba. Apa? Karena minimnya infrastruktur tidak mengurangi semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, jadi mengapa peristiwa itu terjadi? Itu karena minimnya infrastruktur. Infrastruktur itu apa toh? Sarana, prasarana, bisa infrastruktur di jalan, di sungai, karena tidak ada jembatan, itu ya, jembatannya rusak, itu termasuk dalam yang dinamakan infrastruktur. Ya, silahkan dilanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa apa yang terjadi. Perjuangan siswa menerjang anak sungai dan bebatuan. Saya Felis dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Anak-anak sekolah di Mandailing Natal. Saya Gisal, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya Anaya, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan kapan peristiwa itu terjadi, yaitu 7 September 2016. Perkenalkan, saya Kaisar, perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan mengapa peristiwa itu terjadi. Karena minimnya infrastruktur tidak mengurangi semangat siswa untuk menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana terjadinya peristiwa? Tim C mengujikan 2 tes bagi masing-masing peserta, yakni individual dan tim pada tes individual. Harus mengerjakan 12 soal isian singkat dan 3 soal uraian dalam waktu 120 menit. Sementara pada kontes tim, masing-masing tim yang terdiri atas 4 siswa diminta mengerjakan 10 soal. Thailand International Mathematics Competition (TIMC). Siswa harus berangkat pagi karena jarak rumah ke sekolah sekitar 7 km dan waktu tempuh 2 jam. Sepanjang perjalanan mereka melewati anak sungai dan bebatuan yang terkadang ketika terjadi banjir, maka mereka akan terlambat. Setelah kalian berkelompok tadi, jadi Bu Ima akan memperkuat materi untuk pagi hari ini. Ya, jadi ciri-ciri teks berita itu ada yang namanya faktual. Faktual di mana berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Yang kedua ada yang dinamakan aktual. Aktual itu apa? Adalah kabar atau info terkini dan terbaru, ya, kayak hot news gitu. Itu namanya aktual. Selain itu ada unik dan menarik. Seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak, sistematis dan lengkap. Selanjutnya ciri teks berita ada komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Jadi tidak mungkin kalau berita itu menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Ya, selanjutnya ada objektif, yaitu bersifat apa adanya tanpa dibuat
dibuat ya. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri, lah di sini ada yang namanya unsur-unsur berita. Jadi apa saja yang membangun sebuah berita itu? Yang pertama ada, tadi kalian sudah mengerjakan what. Itu adalah apa, kejadian apa atau peristiwa apa yang sedang diberitakan. Yang kedua silahkan coba dibaca Felis. Yang kedua ada yang dinamakan apa Mbak yang kedua? Siapa atau who adalah siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga silahkan dibaca Intan. Yang ketiga ada. Yang ketiga Anaya, coba yang ketiga. Laras, yang ketiga kapan atau when. Itu adalah kapan waktu kejadian ya. Terus selanjutnya yang keempat silahkan Gofar. Yang keempat dibaca ada apa itu? Ya, di mana atau where adalah di mana tempat kejadian berita tersebut. Selanjutnya yang kelima apa Talent? Mengapa? Why? Itu adalah memuat alasan dan sebab akibatnya. Yang terakhir Aurel, ada apa Aurel? Bagaimana? Coba dibaca sampai selesai. Bagaimana atau menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ya, jadi di sini bagaimana itu adalah proses terjadinya peristiwa. Setelah kalian mengerjakan LKPD 1 dan 2, selanjutnya silahkan kalian buka HP kalian. Di situ Bu Ima sudah share link tentang Google Form. Di situ isinya tentang penilaian harian 1, ya, tentang tes berita yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ima. Silahkan kalian buka dan kalian kerjakan dengan benar. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Silahkan. Untuk nama dan kelas kalian tulis sesuai identitas kalian. Setelah itu selamat mengerjakan. Kelas tetap tenang ya. Silahkan. Jadi setelah kalian mengerjakan lewat Google Form tadi, Bu Ima akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi sebelum Bu Ima tutup, adakah pertanyaan dari kalian atau refleksi? Jadi sebelumnya Bu Ima akan bertanya. Pada pagi hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja. Sudah tercapai belum tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Apa aja tadi yang kita pelajari? Pengertian teks berita. Pengertian teks berita, terus unsur-unsur teks berita, terus Ciri-ciri teks berita. ciri-ciri teks berita. Jadi kalian pada pagi hari ini sudah mempelajari pengertian berita, ciri-ciri berita, dan unsur-unsur yang ada dalam berita. Ya. Coba sekarang unsur dalam berita itu ada apa saja? Coba. Apa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Mengapa? Siapa? Ya, jadi ada 6 ya. Besok kalau menjawab pertanyaan harus urut. Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Ya. Jadi ini ya sudah jelas semuanya ya untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan
pertemuan minggu depan, kalian akan mempelajari bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan sebuah teks berita. Jangan lupa kalian malam harinya mempersiapkan materi, mencari referensi dari internet, dari buku pelajaran. Kalian cari bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan sebuah isi dari teks berita. Ya, untuk pertemuan kali ini Bu Ima akhiri. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Siap, Bro. Mulai. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silahkan kalian boleh keluar kelas. Ayo tunggu. Nanti ganti tuh.